kedua mempelai. Jadi waktu bimbingan pranikah, waktu gladi saya bertanya temanya apa. Nah, mereka merindukan dua menjadi satu. Ternyata ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin dua menjadi satu dan semua akan baik, semua akan aman. Pujian tadi berkata semua baik. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada pergumulan. Pun demikian dalam rumah tangga, dua menjadi satu. Tujuan Tuhan membuat itu semua supaya baik, tetapi fakta menunjukkan ada saja persoalan, pergumulan yang dihadapi dalam rumah tangga ya. Selalu ada persoalan, tidak semua aman, tidak semua mulus ya. Dua menjadi satu. Ya, ini menjadi tema pernikahan kedua mempelai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Hari ini adalah hari yang sangat dinantikan oleh kedua mempelai dan keluarga tentunya. Mereka bergumul, mereka mendapatkan bimbingan pranikah. Mereka mengetahui, jadi tidak hanya sekedar melakukannya, tetapi mengerti mengapa mereka hari ini ada di bait Allah dan akan berjanji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dua menjadi satu, saudari kita Erni dan saudara Yanto. Dua menjadi satu. Kalau kita melihat kebenaran firman Allah, dua menjadi satu, dalam Matius pasal 19 ayat 6 berbunyi demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dua menjadi satu. Ya, dua menjadi satu tidak selalu dalam keadaan aman, baik-baik saja, ya bahagia-bahagia saja. Kalau boleh dikatakan bulan pertama bulan madu dan tidak selalu bulan madu. Ya bisa saja ada tantangan pergumulan yang tiba-tiba datang. Kemudian mulai terjadi masalah dalam rumah tangga. Dua menjadi satu supaya tetap mempertahankan kesatuan ini. Dalam pernikahan kudus, apa yang harus dilakukan oleh kedua mempelai? Apa yang harus dilakukan oleh suami istri? Apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga? Fakta menunjukkan ketika diberkati dua menjadi satu dan berkata kami mengerti, kami paham, kami mau tetap satu. Tetapi kenyataan tidak sedikit mereka yang sudah diberkati di gereja ternyata dalam perjalanan rumah tangga mereka berujung yang namanya cerai, pisah. Dan berkata ini jauh lebih baik. Apakah betul itu jauh lebih baik? Tentu tidak. Karena Tuhan tidak menghendaki perceraian itu. Nah, supaya tetap kesatuan ini terjalin begitu mesra sampai garis akhir hidup suami istri, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan adalah suami istri kita yang masuk rumah tangga harus menyadari keberbedaan satu dengan yang lain. Harus sadar beda satu dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan berbeda. Tidak mungkin yang sama disatukan. Justru yang berbeda ini disatukan oleh Allah. Wow, ini berarti tantangan. Ini pergumulan. Di ayat 4 berkata, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Kita tahu yang diciptakan oleh laki-laki, diciptakan oleh Allah adalah laki-laki pertama kali, Adam. Tapi tidak baik manusia itu seorang diri, tidak baik hanya laki-laki seorang diri saja. Karena ada program Allah di dalam diri manusia itu. Ya, maka dijadikannya perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki itu. Berbeda. Laki-laki dan perempuan. Ya, jadi harus menyadari keberbedaan itu. Dan ini adalah ciptaan Allah, karya Allah. Kemudian ketika perempuan itu sudah hadir ya di sisi dari sang lelaki,
Tuhan berkata, inilah dia, tulang dari tulangmu. Ya, dan laki-laki itu mengakui, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya, Tuhan memberikan perempuan itu kepada laki-laki itu. Tentu ada maksudnya, yaitu untuk kebahagiaan mereka. Kalau tidak menyadari perbedaan itu, ini yang bikin masalah. Jadi perlu berbeda. Dua pribadi yang berbeda tidak berarti sama semuanya. Tidak berarti meniadakan keberbedaan, tidak. Perbedaannya jelas, laki-laki dan perempuan. Jadi kita memberkati laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang saling mencintai, saling mengasihi, yang berkomitmen bersama untuk hidup semati. Kemudian masuk dalam pernikahan kudus. Jadi orang yang diberkati pernikahannya laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Amin. Memang dunia semakin kacau. Nah, ada yang sudah menghalalkan itu. Boleh laki-laki dengan laki-laki menikah, perempuan dengan perempuan menikah. Itu menyalahi karya Allah. Menyalahi kodrat. Melawan Tuhan. Melawan firman. Ingat Sodom dan Gomora. Akhirnya Tuhan hancurkan. Berbeda. Suami itu laki-laki. Istri itu perempuan. Betul ya? Jangan dibolak-balik. Apa yang berbeda? Sifatnya berbeda. Laki-laki berbeda sifatnya dengan perempuan. Nah, perbedaan kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi masalah. Wah, ini sifatnya masing-masing berbeda dan memang harus berbeda. Pola pikir yang berbeda. Yang satu menerima keputusan ini, yang satu belum tentu menerima. Kalau tidak bisa mengelola perbedaan ini, terjadi kekacauan. Perasaan yang berbeda juga. Beda perasaan laki-laki dengan perasaan perempuan, beda. Jadi dua menjadi satu bukan berarti meniadakan perbedaan. Perbedaan masing-masing tetap ada. Kehendak, keinginan juga berbeda. Dan banyak yang berbeda. Saudara Yanto berbeda dengan saudari Erni. Jangan nanti saudara Yanto berkata, loh kamu kok begitu ya? Kok gak sama dengan saya ya? Ya jelas gak sama. Atau istri berkata kepada suami, kamu kok begitu ya? Kok gak sama dengan saya ya? Ya memang gak sama. Jadi sebelum masuk dalam pernikahan, perbedaan itu harus dipahami dulu. Dan menerima perbedaan satu dengan yang lain. Mengapa terjadi kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian? Karena tidak mau menerima perbedaan satu dengan yang lain. Memaksakan kehendak satu kepada kehendak yang lain. Ini akan kacau. Ya, supaya rumah tangga ini terus bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan. Dan tidak berujung sampai kepada perceraian. Tetapi tetap satu. Maka suami istri harus memahami hal ini. Suami itu berbeda. Ya, istri itu berbeda. Berbeda dengan suami, berbeda dengan istri. Ada perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi keduanya menjadi satu. Di dalam keberbedaan itu menjadi satu. Keberbedaan ini dipersatukan oleh Allah tanpa meniadakan perbedaan. Bukan berarti kamu harus sama dengan istrimu. Istri harus sama dengan suamimu. Tidak. Istri tetap istri, suami tetap suami. Laki-laki dengan gayanya laki-laki harus begitu. Perempuan dengan gayanya perempuan, dengan pola pikir perasaannya ya harus begitu. Jadi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ini mengerti, menyadari keberbedaan itu. Kemudian di dalam keberbedaan itu mereka masuk dalam kesatuan yang disebut dengan harmonis. Atau harmoni kalau dalam musik ya. Nah, tanpa meniadakan perbedaan, waktu Tuhan mempersatukan, berbeda tetap ada. Dan yang menarik adalah perbedaan yang ada itu disatukan menjadi kesatuan yang harmonis. Kalau lihat alat-alat musik yang mengeluarkan suara yang berbeda, tetapi menghasilkan keindahan saat disatukan dalam keselarasan. Jadi rumah tangga itu sebenarnya indah. Amin. Bapak ibu yang sudah berkeluarga ada sisi kiri kanan suami istri. Kemudian berkata, rumah tangga itu indah. Coba bisa katakan kiri kanan. Rumah tangga itu indah. Ada yang sudah mulai goncang, gak indah lagi?
Ya, seorang dosen kami dulu berkata begini, pernikahan itu seperti burung dalam sangkar emas. Waktu melihat sangkar emas itu pengen masuk, setelah masuk pengen keluar. Ternyata begini ya. Tadinya waktu masih pacaran, waktu belum diberkati, wah kata-kata sayang sering kali muncul. Apa yang? Sudah makan sayang? Bagaimana yang? Yang. Tapi setelah menikah, yangnya hilang. Ya enggak ada lagi sayang lagi sebutan. Apa kau? Jadi begitu sekarang. Ada orang berkata dulu begini, oh waktu pacaran ya, dulu ya, nggak tahu ada di sini nggak. Tapi kalau ada nggak apa-apa, puji Tuhan ya. Jadi waktu kekasihnya jatuh, aduh sayang, aduh jatuh ya, lihat jalan dong. Ayo diangkat kekasihnya. Tapi setelah menikah udah punya anak, 2-3 anak, istrinya jatuh. Hei matamu lihat loh. Itu aja nggak lihat. Di sini nggak ada yang ngaku. Coba bapak-bapak, halo bapak-bapak, waktu pergi bepergian sendiri ke tempat lain, suasana indah, nyaman, makanan enak, hanya sendiri lo pergi. Ingat istri nggak di rumah? Ingat ya bapak-bapak ya, selalu ya. Langsung suaminya telepon, mam, rasanya nggak enak makan karena engkau nggak ada di sampingku. Enak-enak sekali makanan ini, tapi karena engkau nggak ada di sampingku, aduh nggak nyaman rasanya. Saya lebih nyaman makan bersama dengan mama di rumah walaupun yang ada sambal terasi saja. Ya harmonis ya. Sepertinya bapak-bapak semua di sini begitu ya. Saya lihat dari senyumnya kayaknya gitu. Enggak seperti yang di sana-sana itu. Lagunya itu apa? Waktu dia pergi sendirian, mengaku bujangan kepada setiap wanita. Lihat wanita cantik, wow, lupa istri. Di sini nggak ada, ya. Di sana-sana ada, ya. Berbeda. Jadi selalu ada keberbedaan, tapi jangan membuat itu menjadi kacau, menjadi rusak. Jika seorang dengan yang lain saling mempertahankan keberbedaan itu dan tidak mau menyelaraskannya, maka akan terjadi ketidakharmonisan. Keyboard kemana terserah, gitar kemana terserah, sesuka-sukanya, drum mainnya terserah sesuka-sukanya, maka hancur sudah. Merusak itu namanya. Dan itulah keluarga. Oh saya begini, pokoknya aku. Istri bilang aku, suami bilang aku. Nah terjadi kekacauan. Tidak mau menyadari dan menerima keberbedaan yang lain. Dan tidak mau menyelaraskannya. Akan terjadi perpecahan dan akan terjadi perceraian. Maka Tuhan ingatkan, kenapa terjadi perceraian itu? Karena kekerasan hatimu. Tuhan katakan karena kekerasan hatimu. Kenapa sih gak mau merendahkan diri? Kenapa gak mau coba lembutkan hati gitu loh. Perbedaan ini jangan semakin dipicu untuk semakin meledak gitu loh. Oke kita berbeda ini sekarang. Oke baik saya mengalah. Jadi kalau suami istri ya saling mengalah, saling mengerti. Ini saya yakin dan percaya selalu harmonis. Gak apa-apa. Laki-laki jangan merasa jadi harga dirinya terinjak-injak ketika mengalah kepada istri. Jangan. Istri juga jangan merasa diperbudak ketika ya dia mengalah kepada suami. Jangan. Karena keduanya sudah menjadi satu. Satu mengalah berarti mengalah juga yang lainnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu nasihat pernikahan. Ini kami dapatkan waktu kuliah pastoral keluarga. Nasihatnya sederhana. Yang pertama begini. Suami-suami harus menyadari bahwa istri saudara itu adalah perempuan. Apa artinya? Ya kita harus mengerti perasaan perempuan. Kita harus mengerti keadaan perempuan. Jangan memaksakan kita. Nah laki-laki seringkali tidak menyadari istrinya itu perempuan. Karena dia perlakukan dengan gaya laki-laki. Main bentak, main pukul, kata-kata kasar. Nah untuk laki-laki oke kita lakukan. Tapi ya ini kan perempuan. Ini lemah, ini sensitif, ini mudah nangis ini lemah banget. Jadi nasihatnya begini, hei suami-suami sadari istrimu itu perempuan. Ya Bung Yanto yang di sebelah itu perempuan, coba lihat. Perempuan ya, sadari itu. Bapak-bapak, istri di rumah, istri itu perempuan, amin.
Jangan dikerasin, perempuan tuh gak suka dikerasin. Dia suka dilembutin. Ya dia suka, ya ada yang bilang, oh dia suka bunga hidup. Enggak, sekarang bukan gitu. Katanya bukan bunga lagi tapi bunga bank. Dia suka bunga bank. Jadi kasih aja ATM itu sudah yang ada isinya, jangan kosong. Oh maka ibu-ibu bilang, aduh papi sayang deh, mantep nih. Oh dicek banyak sekali saldonya, oh mantap ini suami yang bagus ya. Ada uang, ada sayang. Abang sayang gitu ya. Ada kata sayangnya, tapi kalau nggak ada uang, abang melayang, nggak gitu ya. Suami-suami sadari istri itu perempuan. Nah salah satu contoh, ini perlu di dalam rumah tangga. Salah satu ya kebiasaan perempuan itu banyak bicara. Betul ya ibu-ibu ya? Ibu-ibu banyak bicara ya. Pagi ini masalah, nanti suami pulang kerja sudah sore masih kedengaran itu. Jadi suami-suami ketika itu terjadi sadari memang begitu. Jadi terimalah dengan penuh sukacita. Amin bapak-bapak. Jangan kau dari tadi dulu pak langsung aku juga laki-laki. Jangan. Nah bagaimana dengan perempuan? Istri-istri harus menyadari bahwa suami saudara itu laki-laki. Laki-laki nggak suka dengar ngomelan. Ya udah kalau hari ini ngomel, udah kasih waktu 1 jam deh. Jam kedua jangan lagi, udah selesai. Jadi ibu-ibu perhatikan suami ibu itu laki-laki. Amin. Bu Erni yang di sebelah laki-laki, betul ya? Perlakukan. Jadi kita harus tahu laki-laki itu gimana sih? Ya jangan apa ya, kalau perempuan kan dijadikan teman itu seperti perempuan bahaya nanti. Ya laki-laki nggak mau terlalu jelimet gitu loh. Ya nggak mau baper lah gitu loh. Ya jadi lebih memikirkan apa yang apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, apa masalahnya. Ya jangan terlalu bertele-tele lah begitu ya. Ya jangan banyak omong ya gitu loh. Jangan banyak bicara begitu. Ya, jadi karena perempuan menyadari hal itu, wah dia bisa merem, bisa mengendalikan dirinya. Oh saya tidak akan melakukan hal seperti itu kepada suami saya. Maka akan aman. 2 menjadi 1 bukan berarti tanpa perbedaan mereka kemudian harus sama dulu semuanya. Ya, makanan harus sama-sama pedas atau sama-sama asin, enggak, bisa berbeda. Ya dalam bimbingan pranikah suatu ketika saya bertanya kepada calon mempelai wanita, kalau nanti sudah ibu kemudian masak, suami suka pedas, si ibu tidak suka pedas, terus ibu mau masak apa? Mau masak pedas atau tidak pedas? Kalau pedas karena mau menyenangkan suami, tapi dia akan menderita makan yang pedas. Jangan juga kita menderita oleh karena ingin menyenangkan pasangan, tidak. Nggak bisa, berapa lama seorang ibu bisa menderita? Lama-lama akan mati. Oh kalau begitu saya masak yang tidak pedas. Itu membuat suami menderita dan itu egois. Karena ibu yang masak, ibu masak sesukanya. Kesenangannya itu egois. Terus gimana dong caranya? Ya pertama masak dulu 1 kali masakan itu biasa tidak pedas. Ambil untuk istri yang tidak pedas, kemudian yang untuk suami campur dengan pedas. Sehingga tidak repot. Wah menarik. Jadi bisa ada cara, ada solusi. Di mana ya istilah dunia bilang yang sekarang lagi tren win-win solution. Jadi sama-sama menang, istri menikmati makanan itu, suami menikmati makanan itu. Padahal 1 kali mengelola, hanya di garis akhir berbeda. Yang tidak pedas diambil dulu, kemudian yang maunya pedas ditambahkan lagi rasa pedasnya. Sehingga sama-sama menikmati. Tidak ada yang dirugikan, 2 yang berbeda. Tidak saling merugikan, tidak saling menyakiti. Tapi saling menikmati anugerah Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang kedua. 2 yang berbeda dipersatukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan kudus. Jadi pernikahan ini adalah karya Allah. Tanpa janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat itu belum dapat dikatakan satu rumah tangga di dalam Kristus. Satu keluarga dalam Kristus. Tidak ada ikatan kalau belum ada janji. Kapan ada ikatan itu? Ketika ikatan itu
ada janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Berjanji menerima satu dengan yang lain. Nah, keputusan untuk bersatu, janji yang diikrarkan itu, disitulah ikatan yang terjadi, dan ikatan itu dari Tuhan. Itu yang dikatakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia dengan apapun alasannya. Jadi ini adalah karya Allah. Nah, kedua, mempelai yang sudah nanti dipersatukan oleh Tuhan, saudara saling berjanji, diteguhkan pernikahan dan tidak boleh bercerai karena ini karya Allah. Ini Tuhan yang buat, bukan sesuka-suka kita. Perhatikan di ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, menjadi satu kesatuan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Telah dipersatukan Allah. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Sebentar, mereka dalam ibadah ini dipersatukan oleh Allah dalam janji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan keluarga, di hadapan jemaat. Jadi ini perbuatan Allah, karya Allah, pekerjaan Allah. Kalau ini pekerjaan Allah berarti tujuannya baik, tujuannya sempurna. Jadi pernikahan ini karya Allah untuk kebaikan manusia itu. Ya, dan untuk melaksanakan mandat dari Tuhan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Itu sebabnya tadi laki-laki dengan laki-laki tidak akan mungkin memenuhi firman Allah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Tidak bisa. Perempuan dengan perempuan yang menikah tidak bisa, itu menyalahi kodrat. Tetapi laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah, ini untuk kebaikan manusia itu. Ketika manusia itu sendiri, Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Harus ada penolong. Nah, penolong. Ya, jadi saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Ada kebersamaan. Dan ini adalah karya Allah, pekerjaan Allah. Berarti kalau kita merusak pernikahan itu, kita sedang merusak karya Allah, merusak pekerjaan Allah. Berarti urusannya dengan Tuhan. Seringkali orang gak berpikir begitu. Pokoknya urusan suami urusannya dengan istri. Istri urusan dengan suami. Ya, tidak mau tahu dengan Tuhan, itu berbahaya. Mungkin hari ini bisa saja berapa banyak keluarga rumah tangga yang mulai masalah cekcok dan akhirnya berujung kepada perceraian. Yang laki-laki berkata urusan saya ini, saya bisa hadapi. Yang perempuan berkata ini urusan saya bisa hadapi semuanya. Apakah pernah berkata kami berurusan dengan Tuhan? Hati-hati. Kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Dan Tuhan membuat pernikahan itu untuk kebaikan manusia. Kebaikan manusia itu, kebaikan suami istri itu, kebaikan untuk anak-anak. Dan Tuhan bertanggung jawab sesungguhnya atas keluarga. Jadi tujuan pernikahan itu adalah baik. Amin. Membawa sukacita. Jadi kedua mempelai setelah masuk dalam peneguhan pernikahan ini, kebahagiaan itu pun akan melimpah daripada Tuhan. Karena doa kita tidak terhalangi lagi oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kesalahan kita. Kita memuliakan Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan, kita bisa menghadapi bersama-sama, bersama dengan Tuhan. Bukan lagi aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertahankan. Jadi kalau ada nanti masalah, tantangan, katakan, Tuhan berkarya dalam pernikahan saya, Tuhan berkarya dalam rumah tangga saya. Tuhan berkarya, ini pernikahan yang harus dipertahankan keutuhannya. Jangan sampai porak-poranda. Kebenaran yang ketiga, harus menyadari bahwa banyak faktor di sekeliling kita untuk merusakkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah dengan cara bercerai. Jadi ada banyak masalah. Dalam pernikahan itu ada masalah. Dalam rumah tangga itu ada masalah, ada pergumulan. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Ada berbeda tadi, tapi harus ada di dalam kesatuan. Nah, cara mengelola hidup itulah yang akan menentukan bahwa mereka menang menghadapi masalah. Jadi sadari hal itu. Jangan berkata, kalau saya berubah tangga semua akan baik, semua akan beres, gak ada masalah. Tidak. Justru kita harus lebih awal mengetahui ada persoalan itu. Dalam bimbingan pranikah itu diajarkan.
masalah itu dibukakan. Apa saja sih? Ya bisa juga orang ketiga, orang keempat hadir itu masalah juga. Masalah bapak, ibu. Kalau dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bukan berarti tidak mau tahu dengan ayah dan ibu. Bukan, salah. Bukan berarti nggak usah dipedulikan lagi orang tua. Bukan. Tetapi menjadi satu rumah tangga yang baru sekarang. Bertanggung jawab. Ya, untuk suami istri ini, itu satu keluarga. Ya, bukan lagi tergantung dengan orang tua. Artinya begini, kalau suami ya mau menyenangkan antara bapak dan ibu dengan pasangan, ya terutama pasangan dulu. Pasangan dulu, itu pasangan hidup semati. Ya, karena sudah harus bertanggung jawab untuk karya Allah ini. Nah, kemudian rumah tangga yang baru ini tetap harus mengasihi, menghormati orang tua, jelas. Baik orang tua dari laki-laki maupun orang tua dari perempuan. Harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi maksudnya bukan tidak mau tahu dengan orang tua, tetapi masuklah dalam keluarga, dalam rumah tangga sendiri, yang berdiri sendiri, yang ada tantangan di dalam, yang ada persoalan di dalam, dan suami istrilah yang menghadapinya. Ya, minta saran dengan orang tua perlu, karena mereka sudah punya pengalaman. Tetapi jangan kita mencampur adukan. Ya, jangan sampai gini, kalau ada masalah dalam rumah tangga, istri dia sedikit-sedikit ngadu kepada keluarganya, sedikit-sedikit ngadu kepada keluarga, itu nggak boleh. Kalau terjadi seperti itu, maka rumah tangga itu nggak bisa dipertahankan. Apalagi suaminya kan balas juga. Nah, akan bisa masuk saran-saran lain. Udahlah, daripada pernikahan kalian begitu, rumah tangga kalian begitu, udah cerai sajalah. Hati-hati, suara-suara luar akan masuk yang menggoncangkan. Tetapi kalaupun ada masalah, hadapi secara bersama-sama, berdua, dimulai berdua. Nah, dalam bimbingan kemarin saya sampaikan, jangan mendiamkan persoalan, tapi mulai bicara, dan bila perlu datang ke gereja. Jumpai Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan katakan kami punya masalah. Tolong bimbing kami dan tolong doakan kami. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Di dalam Tuhan semuanya ada jalan keluar. Ayat 3 berkata begini, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Apa alasan yang mau dibuat untuk bisa bercerai? Dan ayat ini berkata selanjutnya, tidak ada alasan satupun yang menghalalkan seseorang menceraikan istrinya. Tidak ada. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh alasan apa saja. Berarti harus bersama-sama mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, ini penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga kalian. Masalah tantangan pasti ada, sadari itu. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah anak-anak. Ya, karena ada juga suami-suami meninggalkan istri karena istrinya sakit-sakitan. Dan berkata, ngapain selama saya hidup hanya merawat kamu saja, menggendong kamu saja, kamu gak bisa buat apa-apa. Akhirnya ditinggalkan istrinya. Wah, itu sangat mengerikan, tidak boleh. Ada juga istri-istri meninggalkan suami karena suaminya juga ya tidak bisa buat apa-apa. Kamu sakit-sakitan, kamu gak bisa menafkahi hidup saya. Kamu tidak bisa membuat saya nyaman. Alah, gajimu hanya kecil-kecil saja. Di sana ada yang lebih besar. Tidak boleh. Ada faktor-faktor. Mungkin ada orang-orang lain yang mau membuat sesuatu masalah dalam rumah tangga supaya rumah tangga ini kacau. Ada itu ya. Ya, orang rumah tangga seseorang itu lagi damai, aman, tentram, masuk. Ada saja isu lah, apalah segala macam supaya rumah tangga itu tidak bahagia, merusak pekerjaan Allah. Tetapi kedua saudara harus mempertahankan dan katakan, ya, aku tahu ada masalah, aku tahu ada pergumulan, tapi aku tahu juga ada Tuhan yang akan menolong. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, engkau yang bermasalah, engkau yang bergumul, engkau yang punya problem, segudang apapun itu, sebesar apapun, mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi salah satu persoalan mengapa terjadi perceraian, karena ketika menghadapi masalah itu, tidak datang kepada Tuhan.
semuanya egois. Tadi firman Tuhan katakan, karena kekerasan hatimu. Cobalah setiap suami istri, ya ketika menghadapi persoalan datang kepada Tuhan bersama-sama, berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Niscaya rumah tangga itu akan utuh, rumah tangga itu akan bahagia, dan perceraian tidak ada istilahnya, tidak masuk dalam kamus keluarga itu. Karena yang ada adalah damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita, menolong kita. Setiap keluarga yang sudah diberkati mungkin 1 atau 5, 10 tahun yang lalu, berapa tahun pun itu, tetap dihangatkan oleh kebenaran ini, tetap setia sampai garis akhir, setia dengan pasangan. Ya, keberbedaan itu ada, tapi saling mengerti, saling memahami, dan lihat itu karya Allah, pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mempersatukan. Ini karya Tuhan, jadi muliakan Tuhan dengan pernikahan itu. Dan sadari ada tantangan, ada masalah, ya, tetapi lihat ya perbuatan Tuhan yang ajaib yang sanggup menolong kita dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Karyamu sungguh ajaib, luar biasa, sempurna adanya. Kami secara manusia sulit untuk menyelami pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi. Semuanya Engkau sudah atur sedemikian rupa. Dan khusus dalam hal pernikahan, suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan adalah rancangan Allah untuk kebahagiaan kami umat manusia yang percaya kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami. Sekali lagi saya ulangi. Di depan kita telah berdiri Saudara Yohanes Olakopung dan Saudari Yeni Erni Maukaling yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya persilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi-saksi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya mengajukan pertanyaan kepada keluarga secara khusus, Bapak Ibu dan jemaat. Apakah ada yang keberatan bahwa mereka akan diteguhkan pernikahan mereka saat ini? Jika ada yang keberatan, harus memberikan alasan yang tepat. Ya. Jika tidak ada, maka kita akan melanjutkan prosesi peneguhan pemberkatan nikah ini. Apakah Bapak Ibu Saudara, keluarga secara harus memberi dukungan? Amin. Puji nama Tuhan. Karena semua memberi dukungan, memberikan doa restu, saya akan melanjutkan prosesi ini. Kepada mempelai laki-laki, Saudara Yohanes Olakopung, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal sebagai berikut? Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima Saudari Yeni Erni Maukaling sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia bersedia memelihara istri dan anak yang dikaruniakan Tuhan dan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Yohanes Olakopung, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada mempelai wanita, Saudari
Yeni Erni Mokaling. Apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Yohanes Olakopung sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan anak yang dikaruniakan Tuhan dan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Yeni Erni Mokaling, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri dan di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk menjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Ya. Kepada mempelai laki-laki saya persilakan. Saya Yohanes Ola menyambut engkau Yeni Erni Mokaling sebagai istriku dan berjanji mengasihimu dan setia kepadamu di dalam Untung dan malam. Di dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di dalam susah dan senang, di dalam sakit, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan selalu mengasihimu dan setia kepadamu sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada mempelai perempuan saya persilakan. Saya Yeni Erni Mokaling menyambut engkau Yohanes Olakopung sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam susah dan senang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau sebagaimana wajib diperbuatkan orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Yang bisa dilepaskan. Ada cincin. Speaker. Di dalam kotak ya. Di kotak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematkan cincin yang melambangkan keutuhan ya pernikahan mereka. Ya, sebagaimana cincin ini bulat ya, menyatu. Ketika mereka saling menyematkan, itu menunjukkan bahwa mereka akan mempertahankan terus keutuhan cinta kasih mereka. Mempelai pria akan menyematkan kepada mempelai wanita. Ya. Pegang tangannya. Tangan kanan ya. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan cinta kasihku padamu. Ya, amin.
Kemudian mempelai wanita akan menyempatkan kepada mempelai pria. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku. Puji nama Tuhan. Ya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyaksikan dan memberikan dukungan kepada kedua mempelai. Saudara Yohanes Olakopung dan Saudari Yeni Erni Mokaling, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara Yohanes Olakopung dan Saudari Yeni Erni Mokaling di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Berlutut. Kita naikkan pujian, kami berserah, kami berserah. Kami berserah, kami berserah, kami berserah, kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah persatukan kedua anakmu dalam pernikahan kudus. Mereka telah berjanji satu dengan yang lain, sehidup semati, setia sampai garis akhir. Dan kami percaya ini adalah karya-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa memohon berkat Allah turun atas mereka. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas rumah tangga yang baru ini. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih mesra senantiasa terjalin dalam kehidupan rumah tangga ini. Dan biarlah mereka boleh memuliakan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, mohon berkat-Mu turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan berhadap-hadapan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Suami akan memberikan ciuman kudus kepada istri. Belum ada perintah. Jangan terlalu buru-buru. Ya, kalau begitu harus dikasih jarak. 3 langkah mundur ke belakang. Harus dikerjain. 1 langkah lagi, jangan terlalu dekat. Iya. Iya.
Ya, jadi dengan penuh kasih mesra ya, silakan berikan ciuman yang terbaik bagi istrimu. Terlalu jauh, belum. Terlalu jauh, kurang dekat. Ya bisa mundur lagi kalau gitu. Jadi tangan biasanya supaya ini harus diajarin ya. Jadi ada mesra begitu loh. Ya. Iya. Jangan kepala dipegang tapi oke. Pelukan yang terbaik gitu loh ya. Baik, silakan. Oke. Tapi masih belum mesra. Ah, jangan ada pemaksaan ya. Bisa mundur sedikit. Kemudian dari samping saja, dekat saja, nggak apa-apa. Jadi sudah diberkati ya. Jangan dosa khawatir ya. Dan ya rangkul begitu ya. Dan beri ciuman yang terbaik. Agak lama biar difoto dengan bagus ya. Ini kenang-kenangan, ini seumur hidup ini. Ya, silakan. Ya, lebih dekat lagi. Ya, satu tangan lagi bergerak. Ya, begitu. Oke. Kita beri tepuk tangan. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Dalam pemberkatan nikah mereka juga akan menerima sertifikat ya atau akte dari gereja mereka, dan ini akan digunakan juga untuk mengurus akte nikah secara catatan sipil. Pakai aja dulu. Sudah ya. Silakan. Suami dulu. Bisa foto lebih dekat, nggak apa-apa di foto ya. Masih lagi. Enggak, Bapak. Suami. Oke, satu lagi. Di sini dekat sini. Dekat nama. Iya, dekat. Ya. Oke, ya, perempuan. Oke. Oke, sekarang ya. Kepada saksi pengantin pria, mohon kesediaannya. Bisa lewat sini dulu. Bisa. Satu lagi. Oke, ini yang asli. Di atas nama ya. Ya.
Baik, kepada saksi pengantin perempuan, silakan. Bisa lewat sini. Di atas nama ya. Satu lagi. Satu lagi. Ya, makasih. Mohon kesediaan Bapak Robi dari pengurus gereja akan memberikan Alkitab dan juga sertifikat kepada kedua mempelai. Ya, mungkin mau menyampaikan sesuatu kepada kedua mempelai. Silakan. Ada nasihat singkat, boleh. Puji Tuhan, hari ini telah diberkati Saudara Yanto, Bapak Yanto dan Saudara Erni, Ibu Erni. Ini akan menjadi bekal, menjadi pegangan hidup bahwa Alkitab adalah nafas kehidupan sebuah rumah tangga. Saya akan menyerahkan, mohon diterima dengan senang hati oleh Bapak Yanto sebagai wakil keluarga. Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Ya, saya minta kedua mempelai untuk menghadap jemaat. Baik, sekali lagi kita sambut dengan sukacita rumah tangga baru yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Ya. Baik, silakan duduk kembali kedua mempelai.